Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hardianti Hafid. Saya merupakan dosen pada program studi statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan proses pengajaran pada mata kuliah bidang studi statistik yang saya ampuh, yaitu manajemen data dengan kode mata kuliah 20A0 72C506 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan dengan 14 pertemuan tatap muka, 1 pertemuan ujian tengah semester, 1 pertemuan ujian akhir semester. Proses pengajaran ini akan dilakukan dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab pada bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 menguasai pengetahuan di bidang komputasi statistika secara tepat untuk analisis data. CPL 3 mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, kemudian mengunggahnya ke dalam laman perguruan tinggi. CPL 4 mampu melakukan manajemen dan analisis data menggunakan teknik-teknik statistika dengan bantuan perangkat lunak. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK 1, mahasiswa mampu mengaplikasikan sikap bertanggung jawab pada bidang manajemen data secara mandiri. CPMK 2, mahasiswa mampu memanajemen dan menganalisis data pada bidang pendidikan, pemerintahan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. CPMK 3, mahasiswa mampu menyusun hasil analisis data dalam pengambilan keputusan. CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi keputusan dalam konteks penyelesaian masalah dari hasil analisis data dan menstimulasi jiwa entrepreneurship mahasiswa. Bahan kajian pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama wawasan manajemen data, peran dan fungsi data, yang kedua sumber data, teknik-teknik pengumpulan data dan penerapannya, yang ketiga data cleaning, yang keempat penanganan data hilang, yang kelima merapikan data, yang ketujuh memodifikasi variabel dataset, yang kedelapan transformasi filter dataset, yang kesembilan konsep basis data, yang kesepuluh perancangan sistem basis data, yang kesebelas koneksi database dengan software analitik. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini, yang pertama, aktivitas partisipasif sebesar 20%. Yang kedua, tugas proyek sebesar 30%. Yang ketiga, tugas mandiri sebesar 10%. Yang keempat, kuis sebesar 10%. Yang kelima, ujian tengah semester sebesar 15%. Yang keenam, ujian akhir semester sebesar 15%. Guna memperkuat pemahaman materi pada mahasiswa, mata kuliah ini juga didukung dengan berbagai sumber referensi, diantaranya modul yang telah dibuat oleh tim teaching, beserta buku dan jurnal yang terkait dengan manajemen data. Selain itu, untuk mempermudah proses pembelajaran secara asinkronus, mahasiswa dapat mengakses dan mengunduh rencana pembelajaran semester atau RPS, beserta seluruh materi dan melakukan pengumpulan tugas melalui sistem manajemen Universitas Negeri Makassar, yaitu LMS SAMOKE. Video pengajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Berikut cuplikan proses pengajaran secara sinkronus tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya teman-teman hari ini?
Saya yakin pasti semangat, dan karena pagi tadi pasti sudah olahraga kan ya di rumah. Nah, oke. Jadi pada hari ini di mata kuliah manajemen data, kita akan melanjutkan pertemuan pekan lalu. Jadi sebelum kita melanjutkan pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih banyak. Oke, jadi dari sumber data, apabila dilihat dari cara pengumpulannya, terdapat 2 jenis data. Ya, karena ini sudah semester 5, saya yakin sebenarnya sudah tahu kan ya sumber data itu apa. Yang pertama ada sumber data, data primer. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau objek yang diteliti. Seperti itu ya. Nah, kemudian contohnya seperti apa misalnya? Nah, kalau di gambarnya pasti sudah lihat dong ya. Kalau di gambarnya ini ada gambar orang yang sedang melakukan pengambilan data. Seperti misal pengukuran tinggi badan. Nah, jadi selain data primer, ada juga yang namanya data sekunder. Jadi data sekunder itu, ada yang tahu pengertiannya data sekunder? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Fadil Berjubini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya itu data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dan data tersebut tersedia dan dapat digunakan oleh khalayak. Dan data tersebut bisa digunakan untuk tujuan penelitian atau analisa. Nah, contohnya itu pada saat kita ingin melakukan penelitian apakah ada pengaruh luas tanah dengan produktivitas panen. Nah, data tersebut bisa kita peroleh atau dapat kita ambil di sumber terpercaya. Salah satunya itu sumber terpercayanya itu BPS, Badan Pusat Statistik. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Dek Fadil tentang data sekunder. Berikan aplaus untuk Dek Fadil. Nah, jadi data sekunder ini adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan pada website ataupun jurnal yang resmi, kemudian diambil oleh si peneliti untuk dilakukan penelitian dan dibandingkan dengan peneliti lainnya. Nah, seperti itu data sekunder ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data. Nah, jadi selain kita paham dari mana sumber data itu, kita juga harus paham teknik pengumpulan data apa saja. Yang pertama ada registrasi. Biasanya kita ini mengambil perekaman data dari institusi tertentu. Kemudian ada juga yang namanya sensus. Pernah dengar sensus kan ya? Badan Pusat Statistik itu biasanya mengadakan sensus. Ada yang 10 tahun sekali, begitu kan ya? Nah, contoh misal sensus pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang namanya survei. Nah, kalau tadi sensus itu kita mengambil data untuk keseluruhan populasi. Nah, kalau survei biasanya data diambil sebagian untuk mewakili populasi. Begitu kan ya? Oke? Paham sampai sini? Nah, selain metode tersebut, ada juga yang namanya pengujian atau eksperimen. Nah, teman-teman kita yang biasanya ada di program studi yang menggunakan laboratorium, nah biasanya mereka akan melakukan yang namanya pengambilan data dengan teknik eksperimen atau pengujian. Ada juga yang namanya observasi. Nah, ini walaupun bukan orang laboratorium juga bisa ya, pengamatan atau observasi. Datanya diambil secara langsung, kemudian tidak terdapat intervensi. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya profesi data scientist atau data analis. Nah, apa saja yang mereka gunakan? Nah, ada beberapa tools atau alat yang biasanya para data scientist itu menggunakan tools-tools pengumpulan data. Seperti misalnya ada Python, kemudian Google Colab, ada Oracle. Nah, mereka itu melakukan teknik web scraping atau pakai data API namanya. Ya, nanti di beberapa pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu. Dan langsung praktek ya di laboratorium. Oke, jadi contoh kasus di sini adalah Adit. Adit ini seorang data scientist di suatu perusahaan. Adit diminta oleh atasannya untuk menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan internet. Ya. Dan data yang dipegang atau diserahkan kepada Adit ini adalah data laporan survei tahunan perusahaan tersebut. Menurut teman-teman, ini laporan tahunan survei perusahaan tersebut dia maksudnya data sekunder atau primer? Sekunder. Betul sekali ya, data sekunder. Nah, karena diperoleh dari
Ya, laporan survei tahunan, bukan orang pertama, gitu kan ya? Ya, oke deh. Nah, apa yang dilakukan oleh Adit? Yang pertama adalah Adit mendeskripsikan data, yaitu berapa jumlah baris, jumlah kolom, dan tipe datanya apa. Nah, seperti itu ya. Tipe data kan kita sudah belajar di pertemuan 1 ya, pekan lalu. Adit kemudian mengetahui bahwa terdapat 500 baris dan 10 kolom data, di mana terdapat beberapa kolom yang berisi data numerik integer, kemudian ada juga data non-numerik objek atau biasa kita kenal dengan tipe data karakter atau string dalam pemrograman gitu ya. Di data tabel non-null per kolom, ada 10 kolom dari data yang dimiliki oleh Adit. 3 dari 10 itu terdapat data non-null. Apa saja itu? Ada data kotak, 2 data kosong, kemudian ada data kolom keluhan terakhir, 2 data kosong, dan data pelanggan aktif, yaitu 1 data kosong. Nah, karena dari telaah data tersebut, Adit memperoleh bahwa baris data yang siap digunakan untuk kita analisis lebih lanjut adalah 498 baris. Oke? Selanjutnya, dari data tabel tersebut, ya, terdapat tadi ada tipe data yang karakter atau string ya. Nah, itu kita perlu lakukan yang namanya encoding, merubah data karakter atau string itu menjadi angka agar selanjutnya kita bisa analisis bersama dengan variabel lainnya. Nah, dengan beberapa ketentuan, misal contoh jenis kelamin laki-laki kita kasih kodenya 1, kemudian perempuan kita kasih kodenya 0 misalnya atau 2 misalnya. Nah, kalau di sini Adit dia pakainya data yang pakainya laki-laki 1 dan perempuan 0. Ya, seperti itu ya. Oke, paham? Ya. Selanjutnya, setelah mendeskripsikan data, kemudian Adit menelaah data yaitu berupa data statistika deskriptif. Statistik deskriptif diantaranya adalah mean, median, modus, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, nilai kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, Adit sudah bisa menelaah datanya nih, statistik deskriptifnya. Agar lebih jelas, kemudian Adit memvisualisasikan data-data deskriptif tersebut, sehingga diperoleh bahwa data tersebut, Adit kemudian memberikan atau membuat visualisasi datanya, yaitu terdapat 50% berusia 28 sampai 50 tahun. Nah, yang dilihat dari nilai kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Ya, seperti itu ya. Dan data tersebut didominasi oleh pelanggan 64% laki-laki. Ya, dilihat dari nilai min-nya. Jadi ada juga visualisasi data tentang lama berlangganan pelanggan yaitu sebesar 23,3 bulan yang nilainya dilihat dari nilai min lebih besar daripada nilai median. Mediannya di sini 21,5 sementara minnya adalah 23,3. Kemudian paket layanan apa yang dipilih oleh pelanggan? Jadi paket layanan yang dipilih oleh pelanggan adalah mayoritas premium. Hal ini terlihat dari nilai modus 3 dan kemudian dilanjutkan oleh paket layanan standar yang dilihat dari nilai Q2 dan Q1, kuartil 2 dan kuartil 1-nya. Oke. Kemudian ada juga data distribusi kepuasan pelanggan. Terlihat dari mana? Terlihat dari nilai min dan median. Nah, sehingga netral cenderung positif. Tetapi di sini ada cukup banyak tanggapan negatif. Dilihat dari mana? Dilihat dari modus. Modusnya kebanyakan 2 munculnya, sehingga di situ terdapat cukup banyak keluhan negatif ya. Oke. Dan ada 80% pelanggan aktif. Ya, dari distribusi statistik yang tadi sudah divisualisasikan, maka kita bisa simpulkan bahwa faktor yang mungkin mempengaruhi kepuasan pelanggan itu ada yang namanya lama berlangganan yaitu 23,3 bulan dan paket pilihan yang paling banyak dipilih oleh pelanggan adalah paket premium. Nah, tadi ya, paham di sini? Oke. Dari hasil visualisasi data statistik deskriptif yang sudah tadi Adit buat, maka kemudian dia berinisiatif untuk membuat analisis lanjutan menggunakan grafik yang namanya heat map korelasi. Jadi grafik heat map korelasi ini terdiri dari grafik berwarna yang menunjukkan tanda positif dan tanda negatif. Jadi semakin nilainya mendekati 1 atau
positif 1, maka nanti korelasinya akan positif dan berbanding lurus. Sementara kalau dia mendekati minus 1, maka korelasinya ada korelasi, dia korelasinya negatif, berbanding terbalik. Lalu bagaimana kalau misalnya dia tidak ada korelasi? Nah, kalau tidak ada korelasi, maka nilainya akan mendekati nilai 0. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Kurniawan. Adapun yang ingin saya tanyakan yaitu apakah grafik heat map korelasi itu batasnya selalu minus 1 sampai 1 atau bagaimana? Oke, jadi bagus sekali ya pertanyaannya Asri. Nah, tadi pertanyaan adalah apakah grafik heat map korelasi ini selalu bernilai 1 sampai dengan minus 1 atau minus 1 sampai dengan 1? Jawabannya adalah tidak selalu seperti itu. Grafik heat map korelasi ini batas yang ada di sebelah kanan tidak selalu minus 1 sampai dengan 1. Ya, biasanya ini disesuaikan dengan hasil perhitungan korelasi kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Adit ternyata mendapatkan hasil perhitungan korelasinya adalah minus 0,2 sampai dengan 1 misalnya, berarti nanti grafik heat map-nya akan mulai dari minus 0,2 sampai dengan 1. Begitu kan ya? Nah, paham sampai di sini? Oke, nah dari penjelasan tadi, dari apa yang sudah dilakukan oleh Adit, melakukan penelaahan data, nah selanjutnya saya ingin teman-teman membuat kelompok diskusi, kita bentuknya dari kelompok 1 sampai 3 saja. Kemudian pertanyaan diskusinya yang pertama adalah bagaimana kelompok Anda memberikan pernyataan dari hasil grafik heat map yang tadinya Adit sudah buat, itu korelasi antara beberapa variabel, yaitu variabel kepuasan pelanggan dengan paket layanan, kemudian ada kepuasan pelanggan dengan lama berlangganan, dan kepuasan pelanggan dengan kota. Oke, silakan membentuk duduknya dalam bentuk diskusi kelompok. Oke, untuk diskusi pada pertemuan hari ini, saya ingin teman-teman menganalisis grafik heat map yang tadi sudah dibuat oleh Adit. Di antaranya ada beberapa variabel di sana ya. Kemudian, coba ditentukan apakah variabel kepuasan pelanggan dengan paket layanan itu ada korelasinya tidak. Begitu juga dengan kepuasan pelanggan dengan lama berlangganan, serta kepuasan pelanggan dengan variabel kota tempat pelanggan tersebut berada. Oke? Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi, silakan. Dimas. Ya, sudah cukup waktunya, selesai diskusinya. Nah, saya meminta kepada teman-teman masing-masing dari perwakilan kelompok untuk memberikan jawaban dari pertanyaan diskusi yang tadi sudah bersama-sama didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1 ada yang mau memberikan jawaban dari pertanyaannya? Silakan, nama saya itu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kepuasan pelanggan dengan lama berlangganan. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kepuasan pelanggan lama berlangganan sebesar 0,22, yang berarti ada korelasi dengan hubungan positif yang lemah. Ya. Oke, terima kasih atas jawaban yang sangat baik dari kelompok 1. Nah, tadi kelompok 1 dia menjawab tentang kepuasan pelanggan dengan lama berlangganan. Berikan aplaus kepada Dek Sari Fitro. Oke, selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi. Kelompok 2 dan kelompok 3. Saya minta untuk wakilnya berikan jawaban dari pertanyaan diskusi kita. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Kadir. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang kepuasan pelanggan. Nah, jadi kepuasan pelanggan dengan paket pelayanan itu sebesar minus 0,092, yang artinya tidak ada korelasi dengan nilai yang mendekati 0. Ini dari saya, Bu. Ya, betul sekali. Jawaban yang sangat baik diberikan oleh kelompok 2, yaitu di Alba, bahwa variabel
kepuasan pelanggan dengan paket layanan itu tidak memiliki korelasi seperti itu ya, di Alba dan teman-teman semua. Oke, berikan aplaus untuk di Alba. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nurul Ahmada, perwakilan dari kelompok 3. Dari hasil diskusi kelompok kami akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu kepuasan pelanggan dengan kota. Di sini kami menyimpulkan bahwa adanya korelasi sebesar 0,15, yang berarti terdapat hubungan positif yang lemah. Mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh De Amel bahwa variabel antara kepuasan pelanggan dengan kota itu nilainya 0,15, sehingga kesimpulannya adalah ada korelasi dan positif tetapi dia lemah gitu ya, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut pada datanya. Berikan tepuk tangan untuk De Amel. Oke, itulah tadi hasil diskusi kita bersama-sama. Jadi ditemukan bahwa untuk variabel yang memiliki korelasi atau ada korelasinya adalah variabel kepuasan pelanggan dengan lama berlangganan dan kepuasan pelanggan dengan kota. Kemudian ada juga variabel ternyata yang tidak memiliki korelasi, yaitu kepuasan pelanggan dengan paket layanan. Kemudian ada tidak temuan korelasi variabel lain yang mungkin menarik kita kaji lebih lanjut, yaitu ada variabel yang namanya variabel usia dan lama berlangganan memiliki nilai sekitar 0,27, kemudian usia dengan kota. Nah, temuan korelasi ini menarik untuk diteliti walaupun mungkin tidak berhubungan dengan kepuasan pelanggan atau lamanya berlangganan internet. Nah, setelah audit melakukan deskripsi data, kemudian menelaah data, langkah selanjutnya adalah melakukan validasi data yang namanya kualitas dan kuantitas data. Apa saja itu? Jadi audit itu memeriksa mengenai inkonsistensi data, kemudian duplikasi data, dan data error. Nah, saya ingin kelompok teman-teman, kelompok 1, 2, 3, membantu audit mencari kolom mana saja yang memiliki data inkonsistensi, kemudian data duplikasi, dan data error. Silakan dibuatkan laporannya, buatkan rekomendasi untuk audit yang nantinya akan digunakan oleh audit untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaannya. Tugas tersebut adik-adik kumpulkan dalam LMS SAM OK pada pertemuan ke-2. Batas waktunya adalah tanggal 15 Juli 2025 jam 15.00 WITA di SAM OK. Paham? Oke dah. Nah, itu tadi tugas kelompoknya ya. Karena sudah paham dengan tugas kelompoknya, saya ingin teman-teman keluarkan semua HP-nya. Nah, kemudian silahkan kerjakan kuis. Jadi sini ada kuisnya 5 nomor. Silahkan gunakan HP-nya untuk scan barcode yang ada di layar. Ya. Selanjutnya silahkan diambil HP-nya. Kita akan mengerjakan kuis. Kuisnya dikerjakan dalam waktu 5 menit saja. Ada 5 nomor di sana untuk materi hari ini. Oke, silahkan di-scan barcode yang ada di layar. Oke, ya, waktunya mulai dari sekarang. Silakan. Oke, kuisnya sudah selesai waktunya. Silahkan dikirim, klik tombol kirim. Nanti kuis-kuis ini akan kita bahas jawabannya di pertemuan pekan depan. Karena pertemuan hari ini itu akan terkait dengan pertemuan pekan depan, yaitu data cleaning. Jadi nanti hasil diskusi, hasil tugas kelompok diskusinya, kemudian kuis, itu akan terkait dengan materi yang akan kita bahas bersama-sama pekan depan. Oke, terima kasih sudah mengerjakan kuisnya. Nah, ya, saya ingin perwakilan dari 1 orang mahasiswa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Anggraini. Jadi saya akan menyimpulkan terkait materi yang telah kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama ada sumber data. Nah, sumber data ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Kemudian ada teknik pengumpulan data, di mana itu terdiri dari sensus, survei, pengujian atau eksperimen, pengamatan atau observasi, serta adanya penggunaan alat atau tools seperti R, Python, Google Colab, dan Oracle. Mungkin itu saja, saya kembalikan.
Oke, nah itu tadi kesimpulan dari DRSQ. Terima kasih banyak atas kesimpulan yang sudah diberikan. Jadi mata kuliah manajemen data pertemuan kedua hari ini itu sudah selesai. Saya harap apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa teman-teman ambil manfaatnya dan pelajari kembali, karena pekan depan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa materi ini akan berkaitan lagi dengan materi yang akan kita pelajari sama-sama pada pertemuan ketiga pekan depan, yaitu data klinik. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pengajaran mata kuliah manajemen data yang telah saya laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi beserta Universitas Negeri Makassar yang telah memfasilitasi serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan video pengajaran ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.